Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mariatun Kiptia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di TK Islam Permata Bangsa Windu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Islam Permata Bangsa Ibu Khosiah SPD, yang kami hormati pula Dewan Guru TK Islam Permata Bangsa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kesempatan dalam acara pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif. Mengingat waktu cukup singkat, baiklah, untuk acara pagi ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti pemaparan, dan yang terakhir penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita bersama-sama baca umul kitab ala hadiniyah wa niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Semoga dengan pembukaan tadi acara pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Khosiah SPD. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada segenap Dewan Guru TK Islam Permata Bangsa dan seluruh warga besar TK Islam Permata Bangsa, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali, yaitu dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, yaitu modul 1.4 ya Bu ya. Ya, dengan budaya positif. Salam serta salam tak lupa kami sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Terima kasih pula kepada penata acara yang telah memberikan waktu guna untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Ibu-ibu yang kami hormati, dengan adanya guru penggerak mudah-mudahan akan menambah pengetahuan, menambah pendidikan, menambah kesemangatan yang ya dalam pembelajaran di TK Islam Permata Bangsa. Mudah-mudahan TK Islam Permata Bangsa selalu maju ya, maju dan maju ya, bergerak, menggerakkan dan bergerak, iya, itulah ya.
Mudah-mudahan semuanya lancar dan Ibu Mariatun Kiptiah tetap semangat sampai selesai ya, semoga lancar, amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk acara inti pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mariatun Kiptiah SPD. Waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala TK Islam Permata Bangsa dan segenap Dewan Guru TK Islam Permata Bangsa yang saya hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa beribadah dan bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Hari ini saya akan berbagi ilmu ya terkait dengan program di pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif. Ya, saya tahu ibu-ibu di sini sudah pandai dan sudah mumpuni, ya, karena saya di sini adalah sebagai CGP, ya, yang akan melaksanakan aksi nyata terkait dengan budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, ya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Ibu-ibu yang saya hormati, ini langsung saja akan saya paparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada konsep inti budaya. Konsep inti budaya ini ada 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah hafal profil pelajar Pancasila? Hafal nih? Profil pelajar Pancasila. Ada 6 nih profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Hafal Ibu? Hafal. Supaya lebih hafal, kita menghafalkannya pakai nyanyian. Nanti supaya cepat hafal. Monggo Ibu-ibu kita bareng-bareng bernyanyi tentang profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gampang ya Bu? Gampang ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Next. Ini selain ada profil pelajar Pancasila, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Selanjutnya ini untuk mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Next.
Untuk selanjutnya, konsep yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam kata lain, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selain profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan juga tertuang dalam Ipo Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selain tertuang dalam profil pelajar Pancasila, ada juga tentang keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan merupakan suatu tindakan dengan tujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentunya kita sebagai manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, ya. Next. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup mencakup apa saja untuk kita bisa bertahan hidup? Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja yang mencakup dari kebutuhan dasar manusia?
kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Apa saja yang termasuk dalam penguasaan? Yang pertama yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang sesuai dengan penguasaan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu tentang kebebasan. Apa saja yang mencakup tentang kebebasan? Yaitu yang pertama adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Apa saja sih yang mencakup tentang kesenangan? Yang pertama bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ibu-ibu kita tertawa bareng-bareng ya, bareng-bareng ya, sambil es breaking sekalian. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Ya, ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita membutuhkan kelima-limanya ini ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, ya, ini adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak atau seseorang melakukan sesuatu, ya, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini seseorang yang melakukannya itu termotivasi dari dalam diri atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nih, ada 3 hal yang berhubungan dengan motivasi tadi. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu hukuman? Nah, hukuman itu ya terjadi tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Dan hukuman itu bersifat satu arah, ya, berupa hukuman fisik dan psikis. Yang kedua adalah tentang konsekuensi. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana. Sudah terencana atau disepakati sesuai aturan. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memonitor murid, ya. Dan kalau guru itu selalu memonitor murid itu menjadikan murid tidak nyaman, ya.
Yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini restitusi berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi, konsekuensi, dan hukuman itu berbeda-beda. Selanjutnya ini tentang keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, keyakinan kelas ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas sama anak-anak. Nah, untuk mencapai keyakinan kelas ada prosesnya. Proses dari peraturan. Contoh untuk peraturan. Peraturannya dilarang membuang sampah di kelas. Misal, nah, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas, contohnya membuang sampah pada tempatnya, terus datang tepat waktu, tertib di kelas, memakai seragam sesuai jadwal, dan mengerjakan tugas sampai tuntas. Ini menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih ada 3 tahapan restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah untuk proses dialog yang dijalankan oleh guru itu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ini yang terakhir ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk memahami posisi kontrol guru karena ini berhubungan langsung dengan peserta didik. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Apa ciri-cirinya guru itu sebagai penghukum? Nah, biasanya kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu dilakukan guru apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan, guru akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Nah, ya, dengan nada seperti mengancam, awas. Biasanya menggunakan bahasa tubuh, ya, seperti matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, ya, sambil mengucapkan kalimat yang tadi, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Apa dampaknya apabila guru menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, murid akan menjadi marah dan pendendam serta agresif, ya. Bukannya muridnya tambah nurut, tapi murid malah marah dan menjadi pendendam. Seperti itu. Yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apa ciri-cirinya?
pembuat merasa bersalah, yaitu apabila ada peserta didik melakukan kesalahan, guru akan mengatakan, ibu kecewa sekali sama kamu. Harus berapa kali ibu memberitahu kamu? Ya, dengan menggunakan nada seperti memelas. Nah, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah itu ya akan berdampak pada murid. Apa dampaknya dari guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah? Yaitu murid akan merasa bersalah dan merasa menjadi seseorang yang gagal. Ya, muridnya akan merasa bersalah karena guru ini berbicara dengan suaranya tak halus, ya, bernada sedih, merapat ke anak sambil mengatakan kalimat yang tadi. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Harus berapa kali ibu memberitahu kamu? Ya, dengan nada yang memelas, ya. Tetapi anak-anak itu malah justru menjadi anak yang merasa bersalah dan merasa menjadi seseorang yang gagal. Ya. Lanjut untuk posisi kontrol yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Oke, guru sebagai teman itu dilakukan apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Guru akan mengatakan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bu guru bereskan ya. Nah, biasanya guru itu lebih akrab dengan murid, seperti ya ramah, bercanda, ya, dan itu ternyata tidak membuat anak jadi lebih baik, ya. Tetapi apa dampaknya dari guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai teman? Yaitu murid akan merasa lebih senang, ya. Akan tetapi murid akan ketergantungan dengan guru tersebut, ya. Bisa saja lebih suka dengan satu guru itu, tapi tidak suka dengan guru lain. Dan posisi guru sebagai teman ini, ya, ternyata kurang bagus juga. Ya. Nah, iya seperti itu. Jadi, nih misal ada murid yang lagi bermain, ya, tidak membereskan mainannya kembali, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang ini tadi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bu guru bereskan ya. Nah, ya, ini berarti tidak membuat murid bertanggung jawab, ya. Jadi ini kurang bagus, ya. Next. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, apa ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai pemantau? Yaitu apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan, guru akan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya guru akan bersuara datar dan tubuhnya formal, ya, atau resmi. Dan ini juga kurang bagus dan akan berdampak pada murid. Apa dampaknya dari guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai pemantau? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya, bahwasanya ia telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan ini pun posisi kontrol guru yang kurang bagus juga. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru yang kelima yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ciri-cirinya apa? Yaitu apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan,
guru akan mengatakan beberapa tahapan-tahapan pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, ini untuk posisi manajer ini ada tahapan-tahapan pertanyaan apabila ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi berbeda dengan yang tadi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan menggunakan suara yang halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan lebih mendekat ke murid. Apa dampaknya dari guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai manajer? Dampaknya yaitu guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentunya dengan bimbingan kita sebagai guru. Murid akan sadar bahwa kesalahan yang ia lakukan itu harus diperbaiki. Nah, ini posisi kontrol yang kelima ini, posisi kontrol guru sebagai manajer adalah posisi kontrol yang paling baik dari kelima posisi kontrol tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi, kita memposisikan diri kita sebagai pendidik, yaitu dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bersama-sama menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan 5 posisi kontrol tersebut. Mari kita saksikan bersama video tentang posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, tadi sudah disebutkan
bersama ya, disaksikan bersama tentang 5 posisi kontrol sebagai si pendidik ya. Kita bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer. Nah, posisi kontrol sebagai seorang manajer tadi kita saksikan bersama adalah posisi kontrol yang sangat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ya, agar bisa menjadikan murid itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu, mudah-mudahan setelah kita menyaksikan penerapan 5 posisi kontrol tadi, kita bisa memposisikan diri kita sebagai pendidik itu adalah sebagai manajer. Perlu diingat semuanya ya, untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pembuat merasa bersalah itu kurang tepat atau kurang bagus. Dan yang paling ideal yang harus kita miliki sebagai pendidik adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Bismillah, kita bersama-sama belajar dan berusaha memposisikan diri kita sebagai manajer bagi peserta didik kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memfasilitasi peserta didik kita dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kesalahan dalam pemaparan. Saya ucapkan mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita untuk bisa berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga fil ulumun nafi'ah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam jangan, pinjam jangan, pinjam jangan. Mbak Kiran, tadi Bu Guru lihat Mbak Kiran memukul Mbak Diva ya? Pasti Mbak Kiran memukul Mbak Diva ada alasannya. Iya Bu, Kenapa sayang? tadi aku kesal. Bapak merebut mainanku. Oh begitu. Tapi menurut Mbak Kiran, memukul itu baik apa tidak? Tidak Bu, Karena Mbak Kiran sudah memukul Mbak Diva, kira-kira Mbak Kiran harus bagaimana? minta maaf Bu. Selain minta maaf, ada lagi? Ada Bu, Apa sayang? janji tidak memukul lagi. Pinter. Nanti kalau Mbak Diva mau pinjam sesuatu dari Mbak Kiran harus bagaimana? Mengasih Bu. Masya Allah, Mbak Kiran pinter sekali. Nah, karena Mbak Kiran Mbak Diva tadi merebut mainannya Mbak Kiran ya? Iya Bu, Kenapa Mbak Diva merebut mainannya Mbak Kiran? aku mau minjam Bu. Oh, mau pinjam. Pinjam itu boleh, baik, gak apa-apa. Tapi kalau mau pinjam sesuatu, harus bagaimana? Harus izin dulu. Kalau nggak dikasih bagaimana? Jangan maksa Bu. Wah, Mbak Diva pinter. Nah, lain kali Mbak Diva kalau mau meminjam barang sama orang lain, Mbak Diva harus izin dulu ya. Oke. Oke Mbak Diva, terima
kasih. Sekarang Mbak Diva boleh bermain lagi. Harusnya sama Bu Guru. Mbak Diva, aku minta maaf ya sudah memukul kamu. Aku juga minta maaf tadi merebut mainanmu. Wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semangat pagi. Sekarang hari apa? Sekarang tanggal berapa? Kemarin tanggal 4, berarti sekarang tanggal. Ya, sekarang bulan apa? Kemarin bulan Mei, berarti sekarang bulan Juni. Sekarang tahun berapa? Yuk bareng-bareng sama Bu Guru. Hari Rabu, tanggal 5, bulan Juni, tahun 2024. Hari Rabu ini kita akan bersama-sama berdiskusi. Bareng-bareng ya. Berdiskusi. Diskusi tentang apa, Bu Guru? Tentang keyakinan kelas. Bareng-bareng. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tujuannya untuk apa? Ya, kegiatan baik supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, yang pertama, lihat ke papan tulis. Bareng-bareng. Peraturan. Peraturan. Nah, peraturannya apa? Yuk dibaca bareng-bareng ya. Nanti menentukan Bu Guru. Dilarang datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Datang tepat waktu. Apa nilai kebajikannya? Disiplin. Tanggung jawab. Nah, apa keyakinan kelas kita? Membiasakan. Disiplin. Datang tepat waktu. Siapa yang di sini datang tepat waktu? Aku ke satu, datang ke satu. Ya, sekarang yang kedua. Yuk, bareng-bareng. Dilarang. Dilarang. Membuang sampah. Di kelas. Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Membuang sampah. Di tempat sampah. Apa nilai kebajikannya? Disiplin. Tanggung jawab. Keyakinan kelasnya membiasakan. Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, lihat. Dilarang. Gaduh di kelas. Anak-anak tahu gaduh? Ribut.